dengan malam hari ini. Luar biasa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya, seperti yang dikatakan dalam puji-pujian tadi. Dan tadi kita sudah berdoa. Bapak Ibu, saya mau bilang, hari-hari ini yang mahal bukan cuma sehat ya. Rasa tenang pun mahal Bapak Ibu. Karena di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, belum lagi kita sudah di tengah-tengah corona, di tengah-tengah ekonomi yang murat-marit, usaha yang sekarang jujur saya merasakan dampaknya itu. Jadi usaha saya juga berdampak Bapak Ibu. Saya mau jualan makanan juga nggak seperti biasa. Nah, jadi apa yang Tuhan mau di tengah-tengah situasi seperti ini? Di tengah-tengah goncangan yang ada. Tuhan itu tidak pernah berbicara kepada kita manusia itu secara audible, tetapi dia lewat masalah, lewat situasi, lewat keadaan. Contohnya, corona yang ada. Memulihkan gereja, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kenapa malam hari ini saya kasih judul renungan saya dengan membangun hubungan. Jadi ada dua. Membangun hubungan, mana yang lebih menguntungkan? Membangun hubungan dengan Tuhan atau dengan manusia? Nah, jadi di sini saya mau katakan kita membangun hubungan dengan Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah keadaan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa orang Kristen itu dirancang berbeda dengan orang di luar Kristen? Karena kita dirancang mengikut seperti apa yang Yesus alami waktu 3,5 tahun pelayan waktu di dunia. Yesus mengalami aniaya, mengalami masalah, mengalami bahkan sampai disalib. Nah, jadi kita di sini kadang kita melihat, kok orang di luar Tuhan, di luar Kristen, di luar Yesus, sepertinya lebih diberkati hidupnya, lebih diberkati usahanya. Tetapi kenapa Bapak Ibu? Saya katakan tadi, Tuhan itu berbicara lewat situasi, lewat keadaan, lewat masalah, supaya kita tahu mengalami Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan maksudkan lewat situasi yang ada. Apakah kita semakin menjauh? Kalau kita di zona nyaman, kita tentu kita lupa akan Tuhan, kita lupa akan situasi. Ya disitulah artinya. Karena Tuhan mengatakan, aku menghajar orang yang kukasihi. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur 25, mulai dari ayat ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Semua punya Alkitab Bapak Ibu. Yaitu di dalam Mazmur 25 ayat 4 sampai ayat yang ke-10 yang dengan perikop doa mohon ampun dan perlindungan. Nah, di sini saya akan baca buat kita semua mulai dari ayat yang ke-4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat. Ayat 9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Sudah tahu kan Bapak Ibu ayat ini? Ayat ini siapa yang berbicara? Ini adalah bagaimana Daud di saat dia mengalami kehidupan, bagaimana Daud mengalami pada saat kesesakan dia datang pada Tuhan. Jadi bukan dia datang kepada hal-hal yang lain, bukan datang kepada, kadang-kadang kita curhat dengan teman, curhat dengan orang lain. Bukannya solusi yang kita dapat. Kita seolah-olah kita membicarakan aib kita kepada dia, tetapi akhirnya kita dibicarakan dari sana sini. Malah membuat kita akhirnya terpuruk Bapak Ibu. Tetapi di sini saya mau firman Tuhan mengingatkan apa yang Daud alami. Apakah Daud di sini curhat atau menceritakan kehidupannya, masalahnya dan orang lain? Tidak. Dia mengatasnamakan Tuhan di atas segala-galanya. Itulah Bapak Ibu, untungnya kita hidup apa yang Tuhan mau. Jadi kita lompat lagi di ayat yang ke-14 yang berkata demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, itu bagian.
Jadi kalau kita bergaul karib membangun hubungan dengan Tuhan, di atas segala-galanya, apapun yang keadaan kita hari-hari ini Bapak Ibu, apapun situasi kita hari-hari ini, pasti ada ayat yang mengatakan, Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap. Bersukacitalah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Pasti ada firman yang mengatakan demikian. Itulah untungnya kalau kita hidup mengandalkan Tuhan. Bukan berarti kita lari kepada hal-hal yang lain. Kadang-kadang saya punya teman, pendoa ya Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan juga pendoa. Tetapi kadang-kadang bukan solusi yang saya dapat. Malah dia menghakimi. Kamu nggak begini sih, kamu sih begitu, kamu sih begini, dan segala macam. Jadi di situ tanpa saya sadari, akhirnya saya tahu bahwa kalau kita ke hal-hal yang lain, ke orang lain, ke teman sekalipun tidak bisa kasih solusi. Jadi solusi yang utama, yang terutama sekali Bapak Ibu, apabila kita mengalami pergumulan yang hebat, yang dahsyat, itu kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah di atas segala sesuatunya. Tetapi seperti apa yang Daud alami, Daud lakukan. Dia datang kepada Tuhan, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, di situ Bapak Ibu, karena standar Tuhan dengan standar manusia itu berbeda. Kalau manusia itu suka akan hal-hal yang namanya instan, langsung bisa, cespleng, langsung jadi, langsung dapat, langsung ada. Tetapi Tuhan suka akan yang namanya proses. Kenapa kita diproses? Supaya kita menjadi bejana yang sempurna. Supaya kita tidak menjadi orang yang hanya minum susu dan makan bubur. Jadi kalau artinya orang yang suka minum susu dan makan bubur adalah bayi, orang yang mudah cengeng, mudah emosi, mudah tersinggung, mudah marah. Tetapi kita dibentuk seperti apa yang Tuhan mau supaya kita dewasa secara rohani Bapak Ibu. Kalau manusia ini kalau tua itu pasti, walaupun rambutnya udah putih, kumis udah ubanan, semuanya putih, itu tidak menandakan orang itu dewasa Bapak Ibu. Tetapi kedewasaan yang Tuhan maksud adalah secara roh, secara rohani. Kita mampu mengatasi, kita mampu melewati setiap apapun yang kita alami. Nah, disinilah cara Tuhan. Itulah untungnya kita bergaul karib dengan Tuhan. Itu untungnya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Itulah untungnya supaya kita dikuatkan. Ada ayat-ayat yang mengajarkan, yang memberikan kita semangat. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi. Kenapa Tuhan hari-hari ini, saya katakan tadi, rasa aman itu mahal. Bukan cuma sehatnya yang mahal. Kadang-kadang, aduh, besok saya makan apa ya? Besok bagaimana usaha saya ya? Kok seperti orang seperti itu yang sering, kita pasti ada sungutan-sungutan seperti itu, kita bersungut. Tetapi Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya. Kadang-kadang kita mengandalkan manusia itu kan termasuk kita cerita ke teman-teman, kita minta solusi, di situ artinya apa? Malah kita yang dikata-katain, malah kita yang dijerumuskan ya Bapak Ibu. Jadi apa yang Tuhan mau? Kita tetap berharap bergantung kepada Tuhan. Karena iman adalah dasar dari apa yang tidak kita lihat kan. Iman percaya itu sangat penting. Dan saya mau ajak kita mau lihat lagi di ayatnya yang di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan ayatnya yang yang 10. Apa yang dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau jadi tenaga sukarela untuk membaca ayat ini buat kita. Yeremia 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Apa dikatakan ayat ini? Ada Bapak Ibu yang mau baca buat kita? Yeremia berapa, Bu? Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Yeremia ayat 7 sampai 10. Ya, Yeremia 17. Baik. Ya, Yeremia 17. Ya, Yeremia 17 ayat 7 sampai 10. Begini firman Tuhan. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat 9.
Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Amin. Nah, sudah nyata ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada dua. Hidup di dalam berkat atau hidup di dalam kutuk. Jadi ayatnya yang ke-7 dan 8 itu adalah berkat. Ayat 8 berbunyi demikian. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya itu subur kan, di tepi aliran air itu subur. Jadi itu juga kehidupan kita manusia. Kalau kita hidup mengandalkan Tuhan dan kita setia dan taat kepada Tuhan, dan disitulah kita dibentuk supaya kita mengalami, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau. Tuhan berbicara lewat situasi, Bapak Ibu. Supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang dewasa. Bukan dewasa secara fisik, tetapi secara rohani. Belum tentu orang yang lebih muda dari kita, dia tidak dewasa secara roh. Belum tentu orang yang lebih tua dari kita, dia dewasa. Nah, disitulah ada dua hal. Nah, saya baca lagi, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi ayat ini berbunyi, apabila kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan meluputkan segala sesuatu. Janji Tuhan, Bapak Ibu, iya dan amin. Manusia bisa berbohong, manusia bisa berdusta. Tetapi janji Tuhan, contohnya, bagaimana Abraham hidup. Abraham dikatakan bapak orang percaya, bapak orang beriman. Karena dia percaya dengan hal yang belum tentu dia tidak tahu dia harus berbuat apa. Tetapi janji Tuhan atasnya, iya dan amin. Dan melahirkan, dan istrinya melahirkan, istrinya yang mandul bisa melahirkan. Nah itu luar biasa Bapak Ibu. Disitulah kita dipaksa untuk percaya sungguh-sungguh. Dipaksa untuk memiliki iman yang radikal Bapak Ibu. Percaya 100%. Berharaplah kepada Tuhan. Itulah gunanya kita dekat dan membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Di tengah situasi apapun keadaan kita saat ini. Bahkan mungkin kita mengatakan, kapan ya berakhir masalah ini saya alami. Tapi di situ apabila kita dekat dengan Tuhan, membangun hubungan, kita bisa lewati segala sesuatu yang setiap masalah, kita bisa lewati dengan sukacita. Karena Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Jadi situlah kita dibentuk untuk menjadi standarnya Tuhan. Untuk menjadi supaya kita hidup masuk di dalam dimensinya Tuhan. Dan rencana Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita Bapak Ibu. Supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang dewasa dalam segala hal. Kita boleh menghasilkan buah. Kita bisa berdampak setiap untuk dimanapun kita berada. Karena kita tahu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang iya dan amin. Kita sering mengatakan, amin, puji Tuhan. Itu artinya menandakan kita percaya. Kita percaya kepada Tuhan. Manusia kadang-kadang, dia bisa berjanji. Tapi janjinya kadang-kadang tidak pernah ditepati. Tetapi kalau Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, tidak pernah ingkar janji Bapak Ibu. Karena Allah yang penuh kuasa. Allah yang selalu memberikan janji-janji di dalam firman. Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya. Tetapi kalau kita mengandalkan orang lain, mengandalkan kemampuan kita, misalnya, saat tanpa Tuhan saya mampu. Harusnya, apa yang Tuhan katakan, harusnya kita mengataskan Tuhan di atas segala-galanya. Saya sering bilang begini, bangun pagi sama anak saya. Jangan handphone yang kau ambil. Bangun pagi-pagi. Seperti Maria, berdoa, datang kepada Tuhan. Kita berserah, kita berseru, kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita mengenal pribadinya Tuhan? Bagaimana kita tahu masuknya Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang adalah kedagingan kita sendiri. Akhirnya kita lelah sendiri, capek sendiri, kadang-kadang konyol sendiri Bapak Ibu. Dan itulah untungnya kita dekat dengan Tuhan. Ada firman yang memberi kekuatan, ada firman yang mengingatkan, ada firman yang mengingatkan kita apabila kita salah melangkah. Jadi itulah untungnya kenapa kita selalu bergaul karib dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang luar biasa. Kita contohkan Daud ya. Daud itu tidak diperhitungkan, jangankan orang lain.
Bahkan saudaranya sendiri, ayahnya sendiri pun tidak memperhitungkan, tetapi Tuhan memperhitungkan. Tadi saya katakan berbicara sedikit dengan Pak Andre, saya bilang, sesuatu hal yang tidak kelihatan, tidak orang lain perbuat, kita berlakukan, tetapi itu sangat berarti bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah lihat latar belakang. Tuhan tidak pernah lihat betapa hebat engkau menjadi seorang pembicara, betapa hebat engkau menjadi seorang yang luar biasa. Tetapi Tuhan lihat hatimu. Di sini dikatakan orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Rendah hati, orang yang rendah hati itu hari-hari ini sangat mahal kita dapatkan, sangat jarang didapatkan. Yang ada adalah mereka membalas ngata-ngatai kita. Kalau orang rendah hati bisa masuk di manapun. Orang yang rendah hati bisa menerima orang lain. Jadi di sini kita diajarkan seperti Daud itu dibentuk untuk menjadi orang yang rendah hati. Bahkan dia dewasa dalam segala hal. Dewasa dalam segala hal, maksud saya begini, saat dia mengalami tekanan hidup, yang dia cari adalah Tuhan. Yang dia cari adalah Allah yang dia sembah. Dia selalu mengatasnamakan Tuhan atas segala-galanya. Dalam hidupnya, itu juga kekristenan kita dirancang berbeda, saya bilang tadi Bapak Ibu. Dirancang berbeda dari orang di luar kekristenan. Dirancang berbeda dari orang pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus kita sama seperti Yesus waktu pelayanan di dunia ini. Bahkan dia memberikan nyawanya, bahkan dia dia mengajarkan, bahkan dia lahir di kandang yang hina. Saya katakan, semiskin-miskin yang orang Kristen, belum pernah sampai hari ini saya dapat. Ada yang lahir di kandang domba. Belum ada, Bapak Ibu. Jadi begitu kasihnya Tuhan, begitu sayangnya kepada manusia. Jadi saat ini saya mau bilang Bapak Ibu, standar Tuhan adalah taat yang tidak bisa dirubah. Standar Tuhan adalah setia dan iman tetap berharap kepadanya. Itu standar Tuhan, bukan dengan standar manusia. Iman, taat, hidup kudus, dan firman Tuhan tidak pernah dan jangan pernah kita berkompromi dengan yang namanya dosa. Sekali lagi, jangan pernah kita berkompromi dengan yang namanya dosa. Yang menarik kita, dan hari-hari ini saya mau bilang, kenapa goncangan secara global terjadi lewat corona, memulihkan hubungan kita dengan orang tua, memulihkan hubungan saudara dengan saudari, bahkan memulihkan gereja. Sekarang, tidak ada lagi yang orang beribadah di gereja. Gereja tanpa tembok terjadi, yaitu kita membangun komunitas seperti ini. Saya tidak mungkin kenal dengan Pak Andre, saya tidak mungkin kenal dengan Ibu Lydia, saya tidak mungkin kenal dengan Ibu Maylin Kalalo. Jadi lewat Zoom, jadi tidak ada batasan Bapak Ibu. Disitulah gunanya, kita orang percaya. Saya tidak pernah dengar Yesus waktu pelayanan di dunia, dari mimbar ke mimbar, dari kota ke desa, karena dia memiliki kasih. Seperti saya juga tidak kenal dengan Pak Hari, kalau tidak lewat Zoom. Dan di situ saya merasakan luar biasa. Jadi tidak dibatasi oleh tembok gereja, Bapak Ibu. Jadi artinya, jadi gereja ibadah bukan hanya di dalam gereja. Gereja itu membatasi, Bapak Ibu, segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi artinya, kita lewat Zoom seperti ini, walaupun gereja ditutup dengan corona, tetapi ruang Zoom dibuka untuk kita saling mengenal, untuk kita saling mengisi, saling menguatkan. Saya tadinya tidak kenal dengan Ibu Lydia. Tetapi di dalam grup kami saling menyapa, saling mengisi, saling mengingatkan, saling menguatkan. Itulah gunanya, membangun hubungan juga. Tapi hubungan yang luar biasa seperti apa? Hubungan yang bisa kita menguatkan orang yang mengalami pergumulan, orang yang sakit. Kadang-kadang saya sering mendoakan orang yang sakit, Bapak Ibu, yang saya tidak kenal, saya tidak tahu siapa. Tiba-tiba ada yang telepon, Bu, saya sakit, Bu, saya pusing, Bu, saya sakit ini, Bu. Bisakah Ibu berdoa? Nah, itu saya sering alami, Bapak Ibu, hari-hari ini. Dan disitulah untungnya lewat Zoom, itu tidak membatasi, Bapak Ibu. Saya sangat suka dengan khotbah di dalam lewat Zoom, karena saya tidak kenal siapapun, akhirnya jadi kenal. Dan di situ tidak membatasi. Jadi tembok gereja itu hanya membatasi kita dari dunia luar. Sedangkan Tuhan berbicara dalam Matius 28 untuk membangun hubungan dengan sesama. Apa dikatakan? Beritakanlah firman Tuhan dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, di situ kita keluar, bukan di dalam gereja, Bapak Ibu. Kita keluar menjadi garam, kita keluar mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Dan disitulah, nah, jadi kita dibentuk tadi untuk menjadi pribadi yang dewasa.
supaya kita mengalami Tuhan. Kita bisa menceritakan ke orang lain. Kita bisa memuridkan orang lain. Memurid. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, jemaat bisa lari, tetapi murid tidak. Murid itu ia akan tetap ketemu gurunya. Oh, guru saya dulu mengajarkan saya begini. Dia selalu ingat. Tetapi kalau jemaat bisa pindah. Itu bedanya. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu, standar Tuhan adalah taat. Standar Tuhan adalah kita membangun hubungan. Standar Tuhan adalah Dia mau kita tetap berharap bergantung. Apapun keadaan kita, kondisi kita hari-hari ini, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Karena dosa adalah dosa. Dan jangan pernah berkompromi dengan yang namanya dosa. Tetap kita ambil Alkitab, kita baca firman Tuhan setiap hari. Itu adalah kita membangun hubungan dengan Tuhan yang sangat utama dari segala-galanya. Dan tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sekali lagi, jangan pernah kita ambil handphone. Seperti apa dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri? Perhatian kita, waktu kita yang harusnya untuk kita berdoa, yang harusnya untuk kita datang pada Tuhan, yang harusnya kita membangun mezbah. Tetapi handphone itu bisa menjadi mamon, Bapak Ibu. Secara tidak langsung, sadar tidak sadar, kadang-kadang kita tidak sadar. Yang kita lihat di handphone, kita lihat ada siapa yang SMS hari ini, ada berita apa. Kadang-kadang itu yang kita cari, bukan cari Tuhan. Apa yang dilakukan Maria itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kita paksa diri kita paksa keadaan kita yang datang pada Tuhan. Walaupun rasanya bagaimanapun situasi, apalagi di tengah-tengah situasi ini. Lewat corona saya mau katakan, gereja dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama dipulihkan. Dan itulah Bapak Ibu, saya mau bilang sekali lagi, yang terakhir adalah tetap bersandar kepada Tuhan, jauhilah hal-hal yang berbau dosa. Jangan pernah berkompromi dengan yang namanya bisa memisahkan hubungan kita daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu buat renungan firman Tuhan yang saya bagi malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua yang hadir di ruang Zoom malam hari ini. Dan bukan kebetulan Bapak Ibu. Saya bersyukur bisa kenal dengan semuanya. Saya juga bersyukur masih dipercayakan untuk membawa renungan. Terima kasih. Baik, saya akan tutup dengan doa malam hari ini. Kita akan berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, buat firman yang Kau beri buat kami semua malam hari ini. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Biarlah pada saat firman-Mu ditanam Tuhan, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Untuk kami pahami firman-Mu Tuhan, tidak hanya sekedar kami baca, tetapi Engkau membukakan mata hati rohani kami Tuhan. Jangan biarkan kuasa dosa, yang duniawi ini Tuhan, yang begitu menyeret kami ke dalam kebinasaan. Tetapi kami ingin selalu dekat dengan Engkau, membangun hubungan intim kami dengan Engkau, lewat doa-doa kami, lewat renungan-renungan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan selalu setia kepada Engkau. Nah, kami tahu Tuhan hari-hari adalah jahat, situasi yang tidak menentu saat ini Tuhan. Dan kami percaya corona boleh ada Tuhan, karena Engkau peduli dengan setiap manusia di dunia ini Tuhan. Bahkan malam hari ini biarlah firman ini Tuhan menguatkan kami kembali, mengingatkan kami kembali. Bapa, mau berdoa juga buat setiap orang yang mengalami sakit yang ada di dalam grup ini Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa-Mu. Engkau angkat setiap sakit, penyakit, pergumulan mereka Tuhan saat ini. Bagi mereka yang kekurangan sandang, pangan, dan papan, Engkau punya cara menyiapkan bagi mereka. Engkau mengirimkan dari seluruh penjuru mata angin Tuhan. Berkat daripada Engkau Bapa. Bagi mereka yang kekurangan Tuhan, yang mengalami jalan buntu. Biarlah Engkau membuka jalan keluar bagi mereka Tuhan. Karena Engkaulah jalan keluar itu Bapa. Tidak ada perkara yang tidak bisa Engkau selesaikan. Tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau Bapa. Mari malam hari ini Tuhan, mengurapi Zoom ini Bapa. Engkau mengurapi siapapun kami yang ada di ruang Zoom malam hari ini. Mari Roh Kudus Tuhan, Engkau menjamah kami semua Bapa dengan cara-Mu Tuhan. Pulihkan keadaan kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih siapapun kami yang hadir di Zoom malam hari ini Tuhan. Boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, inilah seruan kami malam hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas segala sesuatunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan. Amin. Saya serahkan, halo Pak John.